Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Wak JFX. Gua kemarin ada thread yang emang udah gua ambil di hari apa ya, dimulai dari hari Selasa tanggal 18, yang dimana sebelumnya gua ada thread ini nih di tanggal 13 November 2025. Dan pada saat itu gua entry sell, kali ini gua entry buy. Sebelum kita mulai, pertama-tama kali ini gua akan menjelaskan entry yang gua ambil hari hari Selasa kemarin gua menggunakan Alchemist, yang mana sebelumnya kan gua menggunakan CRT ya. CRT yang memang dari basic-nya itu ya ICT yang gua pakai. Dan kali ini gua menggunakan Alchemist dan mulai dari awal seperti biasa gua akan melihat storyline-nya. Ya, kali ini kita ada di chat eee, range daily. Oke. Oke, I see. Sini ya. Lihat di sini, ini kalau kalian perhatikan dengan seksama ya, aduh pletot lagi. Kalau kalian perhatikan dengan seksama, di sini ada relative equal low dan di bawahnya ada apa? Di bawahnya ada FVG. Nah, yang bisa kita simpulkan atau sebelumnya bisa gue simpulkan di sini harga akan diambil atau relative equal low tersebut diambil dan harga akan mengisi FVG. Nah, pada video sebelumnya ini gue skip karena gue fokus untuk entry posisi yang gue ambil di sell di sini. Karena di sini gue menggunakan storyline, jadi dari awal gue akan mengkupas secara tuntas tentang trade yang gue ambil kemarin. Nah, setelah harga mengambil liquidity dan juga mengisi FVG, kita lihat nih, di sini ada apa? Di sini ada shift structure-nya. Ada shift, lalu apa? Harga naik ke atas ya, membentuk bullish yang solid di sini dan meninggalkan yang tentu area FVG. Nah, ini kita masih breakdown ya. Setelah harga membentuk area bullish yang solid, harga kan mantul nih. Dia fill FVG di atas ini atau CB ya, CB bisa dibilang CB. Kalau by side inefisiensi FVG itu disebut BC, tapi kalau sell side dia disebut CB. Oke. Layaknya algoritma, harga akan bergerak dari liquidity ke liquidity atau liquidity to FVG, FVG to liquidity, terserah. Yang pada intinya itu liquidity. Dia setelah fill ataupun mengisi FVG yang di atas, dia mengisi FVG yang di bawah. Oke, hapus. Nah, di bawah area FVG ini gue menandai atau memarking satu area. Area apa itu? Area OC daily. C daily. Nih, area OC daily ini menjadi area yang berperan penting untuk point entry yang gua ambil pada saat itu. Lalu di 4 jamnya terdapat apa? Oke, kita mulai masuk nih. Kita mulai breakdown di 4 jam. Nih, kalau menggunakan konsep supply and demand ya ini adalah base ya kan atau demand itu. Namun kita akan mengesampingkan hal itu. Kita beralih ke line with marker. Di sini ada 1, 2. Jangan lupa tarik ke sebelah kiri kalian ya. Sebelah kiri ini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Pokoknya area tersebut menjadi area key level. OC daily ini menjadi area key level kita. Tuh. Terus Bang, kemarin lu entry di mana? Nah, di sini poinnya. Gua kemarin entry di H1 ya. Di H1 ya. Nggak bergerak. Untuk OC daily-nya nggak gua rubah. Itu masih bertepatan dengan OC hingga ke support H1 nih, link naik dikit malahan tuh.
naik dikit. Gua entry di support H1. Resisten become support bisa sih ini. Karena apa? Ini ada 1 pemantulan ya, 2 gitu. Lalu entry-nya mana Bang? Before-nya mana? Gua kemarin untuk yang di hari Selasa tanggal 18 ya. Itu gue cuman sekedar screenshot dari MetaTrader. Dan itu pun gue hanya menggunakan lot kecil 0,02 gitu. Karena memang gue kemarin deposit $50 ya kan. Nih. Deposit $50 dan ya sekarang kalian lihat sendiri untuk grow-nya udah berapa dolar gitu kan. Nah, di sini gua berasumsi bahwa sebelum terjadinya candle ini ya, gua berasumsi harga itu bakal nge-swap area ini. Asumsi gua harga bakal nge-swap area yang di sebelah kiri ini. Lalu di sini kita lihat harga membentuk shape structure. Nah, di sini bisa menjadi eh acuan utama atau patokan utama kita untuk di kemudian hari dari trade yang gua ambil di kemudian hari. Seperti yang kita lihat di sini gue entry dengan drawdown berapa ya? Itu sekitar 28 pips. Sedangkan gue kemarin meletakkan SL ada di bawah sini nih. Ini dari 50 pips dah kalau nggak salah. Ya, pokoknya itu ya. Gue ambil SL di 50 pips. Gue running tuh, entry-nya running sampai ke atas. Terus parsial gue di mana? Parsial gue ada di sini nih. Kalau kalian udah ngelihat ataupun nonton playlist tentang liquidity, kalian pasti tahu ini apa. Ini build up liquidity ya. Atau bisa kita sebut juga sebagai pool of liquidity. Apa itu Bang? Setumpuk liquidity atau sekumpulan liquidity. Nah, liquidity berupa order, entah itu berupa take profit, entah itu berupa sell limit, buy stop, sell stop, itu berupa liquidity. Bahkan FEG atau FEG itu kekosongan ya, imbalance, kekosongan atau tidak seimbang, itu ya FEG masuk kategori sebagai liquidity. OB juga termasuk kategori liquidity karena terdapat sekumpulan order. Nah, setelah harga parsial dari atas ini ya, nah dari atas ini gua parsial nih di sini. Harga mengalami range sideways setelah beberapa hari ya, dari hari Rabu tanggal 19 hingga Kamis 19 hingga 20 ya, 2 hari itu harga sideways. Nah, gua kemarin kebetulan ini gua hanya kirim di AAS. Nah, gua berencana untuk entry di support yang ini. Asumsi pribadi ya kemungkinan sama untuk yang entry di OC daily tersebut. Karena apa? Di sini terdapat banyak nih liquidity 1, 2, 3, 4 bahkan. Tapi yang menjadi liquidity utama gua ya ini apa? Ini relative equal low. RIQL ya. Ya bisa dibilang equal low lah, equal low gitu. Dan gua menempatkan entry pada support ini dengan SL di bawah sini. Dan ternyata gua yang menjadi liquidity-nya. Entry gua dilikuidasi oleh market. Ya kalau bisa dibilang ini ya karena gua kan menggunakan time frame H1. Entry dengan stop loss 30 pips itu menurut gua pelit sih. Pelit gitu. Karena pada sebelumnya gua kena SL-nya, ini jadi fokus utama. Untuk next entry, gue nggak akan ambil SL yang cukup rendah. 30 pips kalau zaman dulu ya, setahun yang lalu dah. Itu masih masuk kategori lebar. Tapi kalau sekarang, dengan volatilitas market yang begitu besar, dan juga time frame yang gue gunakan, notabene itu H1.
itu terlalu pelit. Nggak usah pelit-pelit boy kalau kalian ngeletakin SL ya. Cuman kalian antisipasi dengan apa ya, kalian sesuaiin sama equity kalian masing-masing. Nah, kalian pernah mmm, nonton nih atau sering lah, bukan sekali 2 kali gue jelasin tentang skematik yang seperti ini. Nah, mmm, swap, nah, inducement model entry ya. Sini ada shift, sini ada inducement. Nah, ya seperti inilah. Ini ada swap liquidity-nya, ini ada shift structure-nya, dan ini inducement-nya. Nah, gue kemarin menjadi liquidity, ya menjadi inducement gitu. Gue di sini menjadi inducement. Kesalahan gua dengan entry yang bisa kemungkinan harga itu menjadi inducement. Kalau di apa namanya, melihat secara hampat ya, melihat secara hampat di di trading view, ini dia harga mengambil OB, tuh. Tapi karena kemarin gua nggak memperhatikan secara detail di trading view dan gua hanya melihat, sekilas gitu kan. Ternyata ini masih di dalamnya masih ada FVG. Karena apa? Ini belum mengambil 50% nilai daripada FVG tersebut. Nih, 50% nilai dari FVG itu ya lumayan berpengaruh ya. Tuh, ambil 50% kan. Karena bisa dibilang atau dikategorikan bahwa FVG itu terisi atau fill itu saat berada pada 50% levelnya. Atau kita bisa menyebut sebagai CE atau consequence encroachment. Oke, pas. Lalu apa? Sini. Harga kembali membentuk yang namanya shift structure boy. Nih, ya kan, setelah harga tadi naik ke atas, ambil pool of liquidity, membentuk shift structure di sini, meninggalkan inducement, ambil pool of liquidity, harga kembali sideways. Nah, saat sideways itu gua berasumsi dari video-video sebelumnya, di mana yang ketika harga terdapat suatu kompresi, biasanya manipulasinya kenceng, distribusinya juga kenceng. Ya, ini yang disebut sebagai kompresi. Manipulasinya ya lumayan gitu kan. Harga kembali membentuk shift structure di sini, di atas sini. Ya, harga koreksi. Nah, ini inducement-nya, ini gue jadiin inducement ya kan. Karena ini ya termasuk 1, 2 liquidity, jadi equal low. EQL. Oke, di sini gue tulis sebagai shift. Kalau entry mana? Gue entry di atas ini boy. Ini first entry gue di atas ini. Area apa? Area resisten become support. Bahkan ternyata harga bisa mengambil sampai bawah sini. Ketika gua kupas nih ke M30 gitu, si bangke ternyata masih meninggalkan area FVG. Oh, asal kalian tahu entry gue di sini kemarin, karena 30 pips itu menurutku masih masih pelit gitu. Jangan salah itu ada di 110 atau 120 pips untuk SL. Itu yang gue pakai kemarin. Nah, saat harga kembali harga mengisi FVG di M30 nih, harga naik kan ke atas. Wah, ini kataku, ini kemungkinan membentuk double bottom ya. Kalau anak SNR bilangnya double bottom, tapi sebenarnya enggak. Target gue itu membentuk ini nih, sweep liquidity di sini. Ya, gue bisa entry di sini, tapi karena gue kemarin ketinggalan ya. 12 EM ini 12 EM di sini PM. PM berarti oh siang siang, sorry, ini siang. Kalau di jam Jakarta itu siang, jam 12 siang. Gue ketinggalan sehingga ke apa, gue entry-nya di sekitar sini deh. Apa sih kalau anak-anak nyebutnya ketika entry langsung HK ya, HK.
nggak tahu dari mana bahasanya HK gitu, gue entry di sini. Yang mana ada entry di sini dan entry di sini. Selebihnya apa? Selebihnya ya yang kalian lihat. Time frame 1 jam, 4 jam. Ups. Gua parsial ada di mana? Atas ini nih. Atas ini. Gua parsial ada di atas ini. Dan selanjutnya target ada di atas ini. Bang, kok pede untuk target sampai di atas ini di harga 4244? Ya, karena gua memulai entry sebelum entry ya. Gua mulai marking itu ada di sini nih. Untuk bullish, direksi gua bullishnya mulai dari sini, dari daily. Storyline apa? Storyline daily. Kalau nanti seandainya nih harga naik ke atas ini terus turun gimana? Ya udah itu. Ngapain? Toh juga ini udah lebih dari cukup sebenarnya. Makanya gue menyisakan sedikit posisi, satu di sini dan satu di sini. Sedikit posisi. Selebihnya kalau memang mau di hold silakan di hold gitu. Tapi ya ini udah running sih, kalian mau entry di mana? Ini FVG, di sini FVG gitu kan. Ya udah. Konsep gue udah bukan mengenai apa namanya, bukan sekedar entry intraday gitu ya, satu hari kelar, enggak. Gue enakan main swing seminggu, ada momen sekali, ya udah. Kalau bisa jangan sampai kelewat, karena apa? Seminggu sekali loh. Seminggu sekali ada momen misal. Ya udah jangan sampai kelewat. Manfaatkan momen tersebut dengan bijak gitu. Yang bukan setiap hari entry, setiap hari kena SL, TP, SL, TP enggak. Tapi lebih ke ayo manfaatin waktu kita cari momen gitu. Supaya apa? Supaya kalau gini entry-nya tenang, santai gitu kan. Dan buktinya ya ini kalian lihat sendiri, gua pakai 50 USD, gue entry 50 USD, sekarang udah grow berapa tuh. Gue nggak berbicara masalah grow berapa persen dengan entry berapa persen, yang jelas dari 50, logikanya dari $50 ke 900 itu ya bisa dibilang nggak make money management ya, full margin. Kenapa gue bilang nggak make money management? Karena gue nggak ngeset ataupun mengatur risk dengan disiplin, ya suka-suka gitulah, intinya seperti itu. Ya dari penjelasan singkat mengenai trade yang gue ambil di tanggal 17 dan juga di tanggal 23 itu, semoga bisa kalian pahami dan bisa kalian resapi gitu. Apabila kalian suka dengan video gua, kalian bisa tinggalin like, comment, share, dan juga jangan lupa subscribe ya. Bantu gua untuk kembangin channel ini supaya bisa edukasi kalian setiap saat. Mungkin sekian ya. Udah ada sekitar berapa menit ini? Oke, 18 menit. Gua Wak J, kalau oh ya, satu pesan lagi, kalian nih yang mau diskusi, gua ada grup diskusinya, nggak ada channelnya juga ya. Kalian info-info terbaru pasti bakal gue share di situ gitu kan. Dan jangan sungkan untuk kalian nanya gitu di dalam grup. Asalkan apa? Asalkan satu, kalian bukan dimaksudkan untuk sarkas ya. Kalau memang udah tahu ya udah tahu. Tapi kalau kalian ingin make share ulang atau minta koreksi ulang di grup boleh. Japri ataupun PC dari tele juga boleh. Tapi gue nggak janji untuk bisa fast respon ya. Gue bisa jawab sesuai kesibukan gue. Tapi gue banyak aktif di dalam grup. Walaupun cuma sekedar ngobrol-ngobrol tipis-tipis atau bincang tipis-tipis gitu kan. Di situ ada admin gue Aas ya. Aas itu sering buka podcast ya. Entah itu bahas market, bahas bullshit lainnya ya. Silahkan sih. Ambil aja yang bermanfaat. Ambil aja yang positif, yang negatif tinggalkan. Itu saran gue. Sekian gue Wak JFX, gue tutup dan gue akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.